Halo guys, di zaman pemerintahan Pak Prabowo, itu sudah ada beberapa kasus mega korupsi yang berhasil dibongkar. Dan sekarang saya akan mereaksi ungkapan kekaguman dari netizen untuk Pak Prabowo. Ya, salah satunya dari orang Papua ini guys ya. Oke, kita akan dengarkan dulu seperti apa ekspresi dari mereka berikut ini. Weh, yo aku respect tenan karo Pak Prabowo saya. Presiden sing awak dhewe impikan iki ngono kuwi lho. Paling ora pirang-pirang wong sing korupsi wis diungkapne. Harapane sesuk kabeh sak Indonesia sing korupsi kuwi iso diungkapne kabeh, diresiki, negara dhewe resik, morale bangsane apik. Nah, negarane iso maju ngono kuwi. Ngono dap. Dadine aku karo Pak Prabowo saiki respect tenan. Kowe bayangno nek Prabowo maksudnya presiden saiki udah Prabowo. Enek ora ngono kuwi, enek ora maksudnya iki menurutmu piye? Kuwi bakal dibongkar apa ijek? Menurutku sih ya rodok misteri, tapi aku nih sing dadi saiki wae lah ngono. Ngono kuwi. Dadi kowe dari wong Jawa di luar Papua penak, ijek penak. Maksudnya apa-apa siti enek iki siti demo iso ngomong, nah kabeh iso ditanggapi ngono kuwi lho. Nek ning kene ning Papua dap masih yo koyo alah ora enek, ora tahu perubahan sistemnya koyo mbiyen lah ijek koruptor ijek oke. Ngono kuwi tapi ra apa-apa lah. Ning kono sik wae, ben kene nyesuaine ngono lho. Ngono dap. Ini termasuk salah satu video yang keren guys ya. Orang Papua tetapi berbicara menggunakan bahasa Jawa. Sekarang ini di zaman Pak Prabowo, banyak penjabat yang nangis dan ketakutan di pemerintahan Pak Prabowo. Koruptor, penjabat yang suka makan uang rakyat, yang suka makan uang negara, itu bingung sampai terkencing-kencing di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini. Karena Pak Prabowo ini akan mengajukan hukuman mati buat para koruptor. Hati-hati loh ya. Ini zamannya di zaman Pak Prabowo kawan. Iya, kalau dulu di zaman Pak Jokowi, di atas presiden masih ada presiden lagi, yaitu ketum yang ambisi kepingin jadi presiden tapi tidak bisa. Rakyat nggak memilih dan rakyat tidak menyetujui kalau ketum itu menjadi presiden, sehingga mau menjadikan boneka Pak Jokowi. Walaupun presiden harus patuh dan taat sama ketumnya. Ini zaman Pak Prabowo bosku, hati-hati ya buat para koruptor. Ini kan pelan-pelan kasus-kasus mega korupsi itu lagi pada terbongkar ya. Sebelumnya ada Harvey Mois dengan 300 triliun merugikan negara. Sekarang ada Pertamina nih yang kemungkinan sampai ke 980-an triliun. Tapi komen-komen netizen tuh aneh banget, malah nyerang pemerintah. Padahal menurut gue pemerintah ya kerjanya lagi bagus-bagus ya sekarang. Cuma di era Pak Prabowo nih sekarang semuanya terbongkar gitu. Yang mungkin aja di era-era presiden sebelumnya nggak berhasil atau nggak berani gitu. Jadi omongan presiden yang bilang katanya mau ngejar koruptor sampai ke Antartika itu nggak omon-omon. Terus juga waktu presiden bilang katanya selepas dari 100 hari siap-siap aja kalau misalnya nggak pada mau tobat. Ya ternyata bener juga gitu, pada kebongkar semua nih. Nah sekarang yang harus dikawal itu adalah yudikatifnya. Jangan sampai tuntutan, vonis dan sebagainya itu malah aneh, nggak sesuai sama kemauan masyarakat gitu. Dan setahu gue juga pemerintah sekarang lagi menggodok nih undang-undang yang memungkinkan adanya hukuman mati untuk para koruptor. Jadi ya lagi menyala banget lah menurut gue pemerintahan dari Pak Prabowo sekarang untuk urusan pemberantasan korupsi. Kalau yang lainnya ya nggak tahu ya, kita kawal terus aja pokoknya. Gua setuju banget dengan statement ini. Kalian bisa baca, Prabowo berhasil menangkap kasus korupsi terbesar di dunia, 1 kuadriliun. Terbesar di dunia, hanya ada di Indonesia korupsi 1 kuadriliun. Memang Indonesia itu beda dengan negara lain. Rekor dunia, Prabowo dijuluki sebagai presiden pemberani tanpa ada rasa takut. Gua setuju banget. Karena apa? Karena di zaman Pak Prabowo korupsi besar-besar dan gila-gilaan bisa tertangkap semua. Di zaman-zaman sebelumnya, you know lah ya, kalian tahu lah ya, apa ada yang berani menangkap korupsi besar-besaran. Bahkan dana bansos waktu corona aja di korupsi besar-besaran cuman ditahan berapa tahun aja. Gila, ini Pak Prabowo bisa menangkap korupsi 1 kuadriliun ya kan. Dan ini rekor dunia korupsi paling gila di dunia. Hanya Pak Prabowo yang berani menangkap ini. Kalian setuju gak? Tinggalkan di kolom komentar ya.
Oke guys ya, wajar sekali ketika netizen akhirnya banyak yang mengagumi kepemimpinan dari Pak Prabowo ini ya. Karena keberanian dan ketegasan dari Pak Prabowo untuk membongkar kasus-kasus mega korupsi guys ya. Dan tentu kita masih ingat guys ya, ada 7 kasus korupsi yang terungkap di awal kepemimpinan Pak Prabowo. Yakni ada korupsi TPPU Duta Palma, lalu kemudian korupsi dana desa, kasus suap Hakim Ronald Tanur, ya, korupsi tol Padang Pekanbaru, lalu kemudian ada korupsi PT Antam Tbk, korupsi dana hibah NPCI, korupsi impor gula, ya, ada korupsi timah, dan yang paling sadis dan paling heboh saat ini adalah mega korupsi dari Pertamina guys ya, yang akhirnya para direktur-direktur dari Pertamina ini ditangkap dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan untuk menjalani dan ke depan akan menjalani sidang guys ya. Dan nanti kita tinggal menunggu seberapa besar vonis konsekuensi hukum yang akan mereka terima akibat perbuatan mereka yang merugikan negara dengan angka yang sangat fantastis sekali guys. Kasus-kasus seperti ini guys ya, itu tidak sembarang bisa terungkap jika kita tidak memiliki pemimpin yang tegas ya. Saya bersyukur Pak Prabowo memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas ya. Dan dulu di awal kampanye Pak Prabowo juga pernah dengan gagah berani bahwa dia akan penjarakan, dia akan kejar para koruptor sampai ke Antartika guys ya. Dan pidato Pak Prabowo terbaru, beliau sempat melontarkan entah ini candaan atau serius guys, kita tinggal melihat ke depan bahwa Pak Prabowo akan menyisihkan dana sebagian untuk membuatkan penjara guys ya di sebuah pulau terpencil. Agar apa? Agar para koruptor-koruptor ini mereka tidak bebas untuk keluar masuk ya. Dan kalau mereka mencoba untuk kabur nanti digigit hiu. Ya semoga wacana dari Pak Prabowo ini ya bisa direalisasikan. Dan bila perlu guys ya, hukuman mati tentu menjadi keinginan bagi kita semua rakyat Indonesia segera diterapkan kepada para koruptor. Selama Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia nih, banyak banget nih koruptor-koruptor yang tertangkap, lo tahu. Sesuai sih ya dengan omongan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, kalau dia tuh punya tekad yang kuat untuk menghempaskan koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini guys. Dan ternyata terbukti, cuma hitungan bulan aja tuh udah banyak banget, bahkan yang korupsi itu tuh bukan yang kecil, enggak. Sampai 1 kuadriliun. Lu bayangin tuh, nolnya berapa? Sampai ya, kalau misalnya ada kasus korupsi yang hanya miliaran doang nih, kayak anjir kecil banget gitu. Saking kita tuh udah kebiasaan yang gede-gede gitu. Yang ratusan triliun lah. Dan ini yang menghebohkan nih, Pertamina sampai 1 kuadriliun, lu bayangin tuh. Gue kalau misalnya bisa sujud gue di depan Bapak Prabowo gitu, bener dah. Kayak bener dah yang korupsi kayak gini nih, kayak aduh merugikan rakyat Indonesia, lo tau. Kita mau bayar pajak ya kan, mau apapun yang kita lakukan itu bayar pajak. Dan terus duitnya lu makan anjing. Lu yang enak anjing. Nah sekarang tinggal rasain aja lu. Tinggal rasain. Nah sekarang nih ya kan, orang-orang yang lagi korupsi, yang lagi ngibas-ngibas duit apa segala macam, siap-siap aja pak. Siap-siap aja bu. Yuk, mending ituan, mending pada tobat sebelum nanti ketangkep sama Bapak Prabowo tuh. Udah cukup ya kan. Tahun-tahun kemarin lu pada enak hidupnya ya kan, duit hasil korupsong gitu ya kan. Nah sekarang lu rasain tuh, ngedekem tuh di jeruji besi tuh. Udah, rasain aja. Semoga hukumannya pada lama dah. Awas aja kalau misalnya 2,5 tahun atau enggak 6,5 tahun lu. Sampai nggak habis pikir itu 1 kuadriliun nolnya berapa biji gitu. Nolnya berapa biji, terus duitnya sebanyak apa. Firaun aja kayaknya itu udah insecure tuh ngeliat mereka tuh. Setan-setan pada sujud sama mereka. Karena lebih setan mereka daripada si setan gitu. Ngerti nggak sih? Anjing. Gue tiap hari beli Pertamax, tiba-tiba isinya Pertalite.
Kenapa nggak gue beli premium? Anjing. Ya, seperti yang dikatakan tadi, setan aja guys ya, Lucifer ya, semua setan yang paling buruk di alam raya ini juga geleng-geleng kepala. Mereka juga heran guys ya, kebingungan dengan para koruptor-koruptor di Indonesia karena mereka lebih iblis, lebih setan daripada wujud setan itu sendiri. Pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran sangat jos sekali, sangat mantap. Koruptor disikat, mencuri uang negara sikat, merugikan negara sikat, rakyat kecil wong cilik sikat juga, tidak bayar pajak sikat Pak. Lupakan pendukungmu Pak, lupakan yang nyoblos, yang milih, lupakan Pak. Sikat, tetap nggak bayar pajak, tetap sikat Pak. Masukkan Pak, rampas hartanya Pak, tetesan keringatnya rampas Pak. Ambil untuk negara Pak, dari pendukungmu nih Pak, ambil untuk negara. Gitu. 10 tahun era pemimpinan Jokowi, ekonomi sulit, mati-matian melunasi kendaraan supaya bisa lunas, supaya bisa punya kendaraan, dan belum bisa membayar pajak, belum bisa menghidupi surat. Sikat, rampas untuk negara Pak. Lupakan pendukung Pak, lupakan. Yang penting sudah jadi. Orang kecil tetap ditindas, koruptor diampuni. Kembalikan secara diam-diam apa yang kau curi dari negara. Ampuni Pak koruptor, nggak usah kasih hukuman perampasan aset. Rampas asetnya wong cilik Pak. Pak Prabowo, Pak Gibran, rampas asetnya orang kecil, rampas Pak. Ambil tetesan keringatnya orang kecil Pak, nggak bisa bayar pajak karena ekonominya masih sulit. Rampas, ambil Pak. Rampas, perampasan aset wong cilik. Sip, sip Prabowo Gibran, sip. Oke, sekarang lagi viral dengan aturan baru guys ya, beredar bahwa jika kendaraan kita itu telat 2 tahun nggak bayar pajak, nanti asetnya bisa disita guys ya. Dan menurut saya pemerintah mengeluarkan aturan tersebut tentu agar kita sebagai rakyat bisa menjalankan kewajiban bayar pajak ya, patuh untuk membayar pajak pada negara. Oke, fair ya. Kita sebagai rakyat bisa ya, kita mau untuk melakukan hal yang seperti itu. Namun tuntutan-tuntutan dan keinginan-keinginan rakyat juga harus terpenuhi juga ya, yakni perampasan aset para koruptor ya, bila perlu mereka juga diberikan hukuman mati. Oke guys, kita kembali lagi beberapa komentar-komentar dari netizen yang dimana tadi mereka kagum, mereka berterima kasih, mereka mengucapkan apresiasi mereka kepada Pak Prabowo ya. Karena di awal-awal kepemimpinan Pak Prabowo belum juga nyampe setahun guys ya, tetapi kita sudah dipertontonkan dengan kasus-kasus mega korupsi yang berhasil diusut dan dibongkar guys. Dan saya sangat berharap agar hal seperti ini terus dilanjutkan ya. Ke depan bongkar terus berbagai kasus-kasus korupsi. Dan jika nanti ada pergantian kepemimpinan juga diterapkan atau dilakukan hal yang sama ya. Dan yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana bisa memberikan efek jera kepada para pelaku-pelaku koruptor. Apabila sampai dengan saat ini dan seterusnya ke depan belum ada yang bertobat, masih terus malingin duit negara, duit rakyat, nah kita perlu mempertimbangkan kembali hukuman kita saat ini ya. Apakah undang-undang atau hukuman yang diberikan kepada para koruptor ini sudah cukup membuat mereka merasa jera ya, mereka merasa kapok, atau belum? Kalau masih berlanjut berarti ada yang salah nih dengan aturan atau hukum atau undang-undang kita. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang perampasan aset dan juga memberikan hukuman mati kepada para koruptor ini guys ya. Saya sih percaya bahwa hanya itu jalan yang membuat korupsi di Indonesia bisa bersih guys ya. Oke guys, itu saja dari saya ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman di hati Anda, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi.